Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandita Dialova Ramadhani dengan NIM 2303102077 dari Prodi Manajemen kelas 2E. Dan saya Dea Aulia Ferdialita dengan NIM 2303102080 dari kelas 2E Prodi Manajemen. Di sini kami akan memenuhi tugas akuntansi yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK. Selamat menonton. PT Sandang Jaya, sebuah perusahaan retail kecil di Kota Bandung, mengalami kesulitan dalam mengelola persediaan mereka yang berdampak pada kewajiban jangka pendek. Berikut adalah detail kasusnya. Deskripsi perusahaan: PT Sandang Jaya menjual produk-produk pakaian dan aksesoris mode secara online dan juga offline di toko fisik mereka. PT Sandang Jaya mempunyai masalah. Perusahaan mereka telah mengalami peningkatan kewajiban hutang jangka pendek kepada supplier karena memiliki persediaan yang besar dan bergerak lambat. Persediaan yang tidak terjual telah menjadi beban keuangan yang signifikan bagi perusahaan Sandang Jaya. Menurut kamu, bagaimana perusahaan Sandang dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif? Bisa aja tuh kayak misalkan memperkerjakan personil. Metode yang efisien untuk mengelola persediaan adalah dengan memperkerjakan spesialisasi pengendalian persediaan. Stok manager mengelola semua barang dagangan yang ada di tangan dan di dalam perjalanan. Juga melakukan penyesuaian, mengelola pengembalian, memvalidasi barang yang diterima, dan menerapkan strategi pelaporan inventaris. Ada cara lain, yaitu melakukan pemutaran produk. Semua bisnis memiliki produk yang telah terurai dan produk yang masih tersimpan. Cara bermanfaat untuk mengelola persediaan adalah dengan membuat sistem yang menunjukkan produk mana yang bergerak dengan cepat dan produk mana yang memerlukan lebih banyak waktu untuk dijual. Berikutnya, ada memantau perkembangan. Banyak bisnis yang berhasil mengelola inventaris dan melacak unit saat bergerak melalui tahap operasional yang berbeda. Membuat sistem untuk melacak materi yang sedang dalam proses memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan jumlah pesanan sebelum persediaan menjadi terlalu rendah dan memperlambat produksi. Lalu, menurut kamu, apa sih strategi yang tepat digunakan perusahaan Sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual? Menurut aku, pada waktu kedatangan barang pesanan, memperhatikan waktu kedatangan barang yang dipesan kembali dalam periode tertentu. Hal ini terkait dengan persediaan barang di gudang sehingga perlu disesuaikan agar barang tetap ada sampai pesanan selanjutnya tiba. Jumlah barang yang disimpan, kuantitas barang yang dipesan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jika terlalu banyak tentu terjadi pemborosan, namun jika terlalu sedikit akan mengakibatkan kekosongan stok. 3. Jumlah safety stock yaitu persediaan untuk berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu hal yang menghambat proses pengiriman barang selanjutnya, sehingga persediaan tetap ada untuk beberapa waktu ke depan. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas supaya perputaran uang tidak macet? Kalau menurut aku sih, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dengan mengoptimalkan penagihan. Misalnya, berikan diskon kepada pelanggan jika mereka langsung membayar, kayak nggak kredit gitu loh. Terus bisa aja dengan mengurangi tingkat inventor, meningkatkan penagihan utang, juga dengan memperpanjang tenor pembayaran tagihan. Langkah-langkah itu dapat membantu bisnis perusahaan dengan menghasilkan lebih banyak uang, menekan biaya, dan membantu menciptakan likuiditas yang memadai. Menurut kamu, apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar PT Sandang juga mau melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendeknya kepada supplier? Jika perusahaan memiliki kemampuan membayar kewajiban, perusahaan tersebut disebut liquid. Tujuan rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo, atau pada saat ditagih. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin baik kemampuan sebuah perusahaan membayar uang jangka pendeknya, alias utang tersebut lancar. Dengan memahami rasio likuiditas ini, perusahaan diharapkan dapat membuat analisis terhadap utang dan aset yang dimilikinya untuk memperkuat saving dan sebuah perusahaan. Menurut kamu, bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar?
Menurut saya, perkiraan permintaan secara akurat adalah kunci untuk mempertahankan inventaris yang tepat untuk memenuhi pesanan pelanggan, menghindari kekurangan inventaris, dan menjaga biaya logistik tetap rendah. Singkatnya, perencanaan yang akurat mengurangi banyak resiko inventaris. Berikutnya, mengenai perubahan tren pasar. Perubahan tren pasar setiap tahunnya akan berubah. Kita sebagai perusahaan harus pandai mengambil hati dan membuat inovasi baru dari produk kita supaya lebih digemari dan diminati oleh banyak orang. Sekian video ini kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.